Shalom saudara-saudaraku. Kita akan memasuki ibadah Minggu 5 September 2021. Derap waktu telah membawa kita melangkah meninggalkan bulan Agustus dan memasuki bulan September. Ada banyak pengalaman yang telah kita jumpai bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ucapan syukur sudah sepantasnya kita aturkan kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia. Maha Kuasa, mari puji Dia pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Yesus Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia Sang Anak Domba Allah. Mati bagi kita. Mari puji Yesus Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, pujilah Dia Maha Kudus. Penolong yang setia. Mari puji Dia penghibur yang sejati. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Ibadah hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selamanya. Saudaraku, bulan ulang tahun telah kita tinggalkan. Akan tetapi tugas pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kita tidak boleh tinggalkan. Ada tanggung jawab yang mesti kita pikul untuk menyiapkan setiap anggota jemaat dan simpatisan agar siap melakukan tugas pelayanan, kesaksian, dan persekutuan tersebut. Oleh karena itu, dalam menyiapkan para anggota jemaat dan simpatisan untuk tugas panggilan Tuhan tersebut, maka sepanjang bulan September ini Majelis Jemaat akan memaknainya
sebagai bulan Bina GKI Kuitang. Di dalam ibadah minggu pertama di bulan Bina ini, kita akan menggumuli tema murid yang menghidupi iman melalui perbuatan. Melalui tema ini kita diajak untuk menyadari bahwa iman kepada Allah, Sang Penolong, perlu dihidupi dalam bentuk kesediaan menolong sesama kita dengan tidak membeda-bedakan. Mari kita siapkan hati kita mengangkat doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kadang kami terlalu asyik dengan diri sendiri sehingga tidak memperhatikan tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengerti bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Namun kadang kami enggan untuk melaksanakannya. Tuhan, kami ingin untuk berubah dan ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia. Baruilah hati dan pikiran kami supaya dapat melakukan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa ini. Amin. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Ku bersujud padamu, anak domba Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Inilah berita anugerah untuk kita semua. Apabila kita mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Mazmur 86 ayat 5 menyebutkan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Salam damai. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang bernoda. Ku dientaskan dari cemar, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku. Oleh darahnya ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, memasuki pelayanan firman, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, kami sungguh bersyukur kami pada hari ini masih boleh, masih bisa juga beribadah meski di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengurapi setiap kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau yang berbicara dalam setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Yang demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 146. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17 yang demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dengan tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang yang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia dan olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utamanya yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jikalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apalah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan.
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jikalau seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Yang demikian bunyinya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
tema kita pada minggu ini adalah murid yang menghidupi iman melalui perbuatan. Jemaat yang terkasih, ada salah satu filosofi Jawa, yakni urip iku urup. Kalau diterjemahkan bebas, artinya hidup itu harus menyala. Sedangkan makna filosofi tersebut adalah hidup kita harus memberi manfaat, baik itu hal kecil maupun hal besar. Maka untuk menerapkan filosofi urip iku urup, kita bisa menjadikan firman Tuhan sebagai terang kita dalam menjalani hari-hari kita. Dengan mau memancarkan firman Tuhan melalui perbuatan kita, kepedulian kita terhadap orang lain, bersedia memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Seperti halnya cerita Injil hari ini tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Siro-Fenisia. Mengajak kita untuk membaca kisah Alkitab secara utuh. Membaca kisah yang hanya sepenggal akan dapat membuat kita bimbang dan tersesat. Keengganan Tuhan Yesus menolong anak dari perempuan Siro-Fenisia ini di awal cerita menimbulkan kesalahpahaman pembaca terhadap Yesus. Ketika kisah ini dibaca hingga akhir, maka kesalahpahaman di awal cerita tersebut terhapus. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Siro-Fenisia ini setelah Tuhan Yesus mengetahui kegigihan, mengetahui iman perempuan Siro-Fenisia dalam meminta kesembuhan bagi anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, bagi Yesus, anak manusia yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga Yahudi, ia dididik secara Yahudi juga, wajar kalau ketika Yesus juga yang telah mendapatkan didikan dari keluarganya puluhan tahun itu mempunyai cara pandang atau sudut pandang yang berbeda. Dia menghindari interaksi dengan orang non-Yahudi. Namun kegigihan dan iman perempuan Siro-Fenisia ini mengubah cara pandang Yesus. Lalu Yesus memutuskan untuk menyembuhkan anaknya. Keengganan Tuhan Yesus memenuhi permintaan perempuan Siro-Fenisia di awal cerita juga ditafsirkan bahwa Tuhan Yesus mau melihat seberapa besar iman perempuan Siro-Fenisia ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 poin yang menarik yang bisa kita pelajari dari kisah perempuan Siro-Fenisia ini. Poin yang pertama Bapak Ibu, ada kepercayaan. Adanya kepercayaan atau iman yang kuat. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan membawa membawa masalahnya, bahwa anaknya kerasukan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Perempuan ini datang bersujud dan memohon kepada Yesus. Kenapa ia melakukan sikap ini, Bapak Ibu? Karena ia sangat percaya Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Bahkan saat terjadi dialog yang seakan-akan menunjukkan adanya penolakan, perempuan ini juga tetap gigih meminta penyembuhan dari Yesus. Karena ia sangat-sangat percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu, adanya kerendahan hati. Dalam ayat 27 ada dialog yang menguji iman dari
perempuan ini. Yesus mengatakan bahwa anak-anak harus makan dahulu. Tidak baik mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Ada istilah yang sangat kontras yang digunakan, yakni anak dan anjing. Dialog ini menunjukkan tentang prioritas, dan jelas perempuan ini sangat-sangat mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Namun hal yang luar biasa, perempuan ini tetap melanjutkan permohonannya. Dia tidak protes, dia juga tidak sakit hati, dia juga tidak marah kepada Yesus. Dia menunjukkan sebuah kerendahan hati. Iman memang memerlukan yang namanya kerendahan hati. Karena itu semata-mata tentang kemurahan hati Allah, bukan karena kemampuan atau kekuatan kita. Lalu poin yang terakhir, poin yang ketiga Bapak Ibu, adanya hikmat. Dalam ayat 28, dengan hikmat perempuan itu tidak menyangkal atau tidak mendebat pernyataan Yesus. Justru sebaliknya, dia mengikuti dan membenarkan kalimat Yesus dengan mengikuti dan membenarkan kalimat Yesus dengan memberi penekanan bahwa anjing itu juga bisa makan dari remah-remah yang jatuh. Dan ini adalah hikmat yang luar biasa. Sehingga kalau roti itu melambangkan berkat dan kehidupan dari Allah melalui Yesus, yang disebut dengan anak dan juga anjing dapat menikmati berkat atau kehidupan dari Allah bersama-sama. Remah-remah roti yang ditolak dan dibuang oleh sebagian bangsa Israel bisa dimakan pada saat yang bersamaan. Jawaban perempuan non-Yahudi ini diapresiasi juga oleh Yesus dengan menjawab, "Karena kata-katamu, pergilah, karena setan itu sudah keluar dari anakmu." Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dialami oleh perempuan Siro-Fenisia ini menjadi pencerahan untuk kita semua dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam tekanan kehidupan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Kita tetap setia mencari pengetahuan dengan membaca firman Tuhan, tetap meminta dalam doa dengan kerendahan hati, dan tetap percaya dengan teguh bahwa Tuhan pasti akan menolong kita meskipun keadaan kita tidak baik-baik saja atau keadaan yang kita alami tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus yang menolong perempuan Siro-Fenisia juga adalah Yesus yang sedang menggandeng kita, yang sedang berjalan bersama-sama dengan kita saat ini. Lantas di perikop selanjutnya, ada kepedulian orang yang membawa orang tuli dan gagap untuk disembuhkan oleh Yesus. Hal ini juga menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, untuk menolong, untuk peduli. Bahkan larangan Tuhan Yesus yang melarang menyebarluaskan berita tentang pertolongan yang sudah Ia berikan kepada orang tuli tersebut, mengajarkan kita untuk tidak perlu mengumbar kebaikan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita berikan untuk orang lain. Misalnya dengan tujuan untuk agar orang lain melihat apa yang kita lakukan, agar kita menjadi viral dan lain sebagainya. Tidak perlu kita lakukan itu Bapak Ibu, karena Bapa di surga melihat hati kita, melihat ketulusan kita, melihat tindak tanduk kita, melihat kepedulian kita dan kerendahan hati kita. Yesaya juga mengajarkan kepada umatnya agar umatnya mempercayakan hidupnya kepada Allah, meneladani Allah yang selalu peduli kepada orang lain.
Penulis surat Yakobus juga mengungkapkan bahwa Allah yang sedemikian memperhatikan umatnya, menghendaki umatnya bersikap adil kepada orang lain, serta mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri, sebagai wujud bahwa dia taat kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita amati benang merah dari beberapa bacaan hari ini mau mengatakan, firman Allah memberi terang tentang bagaimana kita memperhatikan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai wujud kesetiaan kita kepada Allah. Melakukan firman Allah ini bisa mewujudkan filosofi Jawa tadi, urip iku urup. Kesetiaan Nabi Yesaya menyampaikan firman Allah kepada umat Allah. Nasihat penulis Yakobus tentang jangan memandang muka dalam berbuat baik kepada orang lain. Lalu kegigihan perempuan Siro Fenisia yang meminta kesembuhan bagi anaknya. Juga kepedulian orang yang membawa orang tuli dan gagap untuk disembuhkan Tuhan Yesus. Besarnya tekad para saksi mau memberitakan kuasa Tuhan dan merupakan hal-hal yang bisa kita teladani agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Lantas pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah urip kita menjadi urup? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk orang lain? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah pandemi dan menjelang masa pemulihan dari pandemi COVID-19, ada banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan urip iku urup. Di antaranya setia menyampaikan firman Tuhan melalui kehidupan kita, tindak tanduk kita. Setia memberlakukan dan mengingatkan untuk orang lain menjaga protokol kesehatan guna memutus penyebaran COVID-19. Gigih berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang menderita sakit. Peduli kepada orang yang terpapar dan terdampak COVID-19 dengan misalnya membantu apa yang mereka butuhkan, seperti mencarikan informasi obat, informasi rumah sakit, dan lain sebagainya. Bertekad memberitakan kuasa Allah serta bertekad terlibat dalam pemutusan penyebaran COVID-19. Itu semua merupakan hal-hal yang bermanfaat untuk mewujudkan urip iku urup. Dan yang terpenting Bapak Ibu dari semuanya adalah tidak perlu kita mengatakan atau memamerkan apapun yang sudah kita lakukan kepada orang lain seperti yang Yesus juga lakukan. Misalnya kita hari ini telah membantu salah satu seseorang dengan jumlah uang yang sekian juta, lalu kita memposting dalam sosmed kita, hari ini saya membantu orang ini sekian juta, hari ini saya membelikan tabung oksigen sekian juta, hari ini saya begini dan begitu. Tidak perlu Bapak Ibu, karena Tuhan sendiri melarangnya untuk memberitahukan apa yang kita lakukan untuk orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kita diajak untuk mengingat kembali ajaran dan teladan Yesus dengan berkarya di tengah-tengah lingkungannya. Dia tidak pernah memandang muka dan status sosial orang per orang. Dia tidak pilih-pilih untuk menolong. Dia menolong siapapun. Terbukti dia juga menolong orang yang non-Yahudi. Dan itu juga yang Tuhan mau dari setiap kita. Kita menolong mereka tanpa melihat latar belakang mereka, status mereka, agama mereka, dan lain sebagainya. Yang Yesus lakukan adalah menyatakan karya Allah kepada setiap orang yang mengharapkannya.
sekalipun yang meminta pertolongan adalah orang-orang non-Yahudi. Ia tetap mau melayani, ia tetap mau menolongnya. Melalui keteladanannya, Yesus mengajarkan kepada kita tentang karya pelayanan yang menembus batas, yang menembus sekat-sekat yang ada dalam kehidupan. Tugas kita Bapak Ibu sebagai umat percaya adalah untuk menghidupi iman kita, yaitu memperhatikan mereka, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, mereka yang mengalami penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri meneladankan secara nyata dalam kehidupannya. Dia memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memperdulikan penderitaan orang lain. Karena urip iku urup, begitu juga halnya iman tanpa perbuatan, iman tanpa dampak adalah sia-sia. Selamat menghidupi iman dengan melanjutkan karya-karyanya di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita. Melalui pengakuan iman rasuli, kita mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah untuk kami jalani. Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat melampaui masa-masa sulit ini. Ya Bapa, melalui firman yang baru saja bersama-sama kami dengarkan, ajar kami untuk boleh meneladani kepedulian-Mu yang Engkau ajarkan untuk menolong siapapun mereka, untuk mewujud nyatakan iman kami. Ajar kami juga untuk boleh memperdulikan orang lain, melihat kesusahan-kesusahan mereka, membantu dan meringankan tiap-tiap mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga sungguh mengucap syukur kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Meskipun lewat virtual ya Bapa, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Ya Bapa, kami ingin berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang mungkin namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Kami percaya Engkau menjamah mereka, juga mereka pasien COVID-19. Kami percaya Engkau mendampingi setiap mereka yang mengalami kesesakan, kesakitan pada saat ini. Mereka juga yang mengalami pemulihan dan lain sebagainya. Kami percaya ya Bapa, Engkau memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Engkau juga memberkati tiap keluarga yang mendampingi, boleh juga tetap bersukacita dan juga sehat. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah dan instansi terkait agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Kami juga berdoa bagi proses vaksinasi COVID-19 agar boleh berjalan dengan efektif ya Bapa. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang saat ini masih berjuang juga, mereka relawan dan lain sebagainya. Engkau tetap berkati mereka dan keluarga mereka dalam pelayanan-pelayanan dan pekerjaan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga memohon hikmat dan bijaksana agar warga masyarakat bersedia melakukan protokol kesehatan dan bersedia menerima vaksinasi COVID. Ajar kami untuk menjadi masyarakat yang bijaksana ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi warga masyarakat yang sampai saat ini masih terdampak pandemi atau akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi para pengusaha agar diberi hikmat dan bijaksana,
agar dapat mengelola usahanya dengan baik, sehingga terhindar dari melakukan PHK kepada karyawannya. Kami juga mengucap syukur ya Bapak, tak henti-hentinya untuk proses restorasi gedung gereja GKI Kuitang. Engkau yang boleh terus mencukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa bagi penyelenggaraan ibadah dan kegiatan bulan Bina, bulan keluarga. Engkau juga tetap dampingi proses dan demi proses ya Bapak. Biarlah para panitia boleh melayani, boleh menjadi pelayan-pelayan yang setia. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat, bagi setiap majelis jemaat, baik penatua maupun para pendeta. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Agus dan keluarga. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Guru dan keluarga. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Litos dan keluarga. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Pendeta Linda, juga keluarga, dan juga kami berdoa bagi Bapak Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Ya Bapak, di tengah-tengah pelayanan pandemi ini Engkau tetap berkati para gembala-gembalamu ini ya Bapak, untuk boleh terus sehat, untuk boleh terus dapat melakukan pelayananmu di gerejamu ini ya Bapak. Ya Bapak, Engkau juga berkati tiap-tiap remaja pemudamu, terkhusus bagi para pemuda yang pada saat ini sedang atau mungkin menunggu pekerjaan, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Engkau juga tetap berkati. Engkau juga berkati mereka yang mungkin sedang menantikan pasangan hidup. Engkau juga tetap berkati bagi mereka yang saat ini juga sedang dalam pergumulan-pergumulan lain. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati mereka dan dampingi mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang merindukan kehadiran buah hati. Engkau juga berkati mereka, Engkau juga sertai mereka. Ya Bapa, masih banyak lagi doa atau pokok syafaat yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi kami percaya Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi maksud isi hati kami ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa-doa kami yang kami landaskan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita memasuki persembahan setelah kita menerima berkat-berkat dari Tuhan sepanjang hari-hari yang kita lalui. Inilah kesaksian firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 9 yang menjadi dasar bagi persembahan kita, yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 sampai 3, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, setelah kantong persembahan terkumpul, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas berkat yang Bapa limpahkan bagi kami, dan atas kesempatan bagi kami untuk menyerahkan sebagian berkat yang kami terima dalam bentuk persembahan pada hari ini. Bapa, persembahan ini ditujukan untuk pelayanan umum gerejawi dan persembahan bulanan. Untuk itu kami memohon kuasa-Mu Bapa, agar berkatilah tangan-tangan Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang telah mengumpulkan persembahan dan menyalurkannya ke rekening GKI Kuitang, dan juga bagi saudara-saudari kami yang belum berkesempatan untuk memberikan persembahan, berilah mereka rezeki untuk ikut ambil bagian dalam persembahan ini. Bapa, kami juga berdoa buat para pengurus dan tangan-tangan yang mengelola keuangan ini, agar bisa mengelola dana ini secara efektif dan optimal di dalam rangka memperluas kerajaan-Mu di dunia ini untuk membiayai kegiatan pelayanan umum gerejawi dan kegiatan lain yang dibutuhkan. Bapa Surgawi, kami mengucap terima kasih atas semua ini. Di dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita adalah para murid yang terus berjuang untuk menghidupi iman melalui perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita memulainya terlebih dahulu dari diri kita sendiri dengan komitmen untuk tetap berhati tulus. Tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku
tahu rintangan karenanya. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.